Perkenalkan, nama saya Yehezkiel Riwalaka, program studi Teknik Komputer dan Jaringan kelas TKJ 1A, NIM 2323709022. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk UTS mata kuliah Sistem Operasi bersama Ibu Litandolu, materi pertemuan 7, 8, dan 9 tentang administrasi dan aplikasi-aplikasi Linux di Teknik Komputer dan Jaringan. Dan saya harap video ini juga dapat membantu teman-teman yang mungkin masih bingung bagaimana cara untuk menginstal sistem operasi Linux khususnya Ubuntu. Kita akan langsung kepada tutorialnya. Pertama-tama teman-teman terlebih dahulu mendownload aplikasi VirtualBox. Tapi jika teman-teman belum mempunyainya, teman-teman silakan pergi ke browser Google Chrome dan teman-teman ketikkan VirtualBox. Teman-teman pergi ke official websitenya VirtualBox. Teman-teman pergi ke menu download. Kemudian teman-teman silakan memilih VirtualBox versi berapa yang teman-teman ingin gunakan. Di sini saya menggunakan VirtualBox versi 6.1. Di sini teman-teman silakan memilih operating systemnya teman-teman. Di sini operating system yang saya gunakan adalah Windows, sehingga saya mengklik Windows Host. Di sini file VirtualBox akan otomatis terdownload. Teman-teman tinggal menunggunya hingga selesai, kemudian silakan menginstal. Hal kedua yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mendownload file Ubuntu ISO-nya. Teman-teman silakan mencari jenis Ubuntu yang teman-teman ingin download. Di sini jenis Ubuntu yang ingin saya download adalah Ubuntu 20.4.1. Saya pergi ke link yang paling awal. Sini teman-teman tinggal mencari file Ubuntu yang ingin teman-teman gunakan. Di sini file Ubuntu yang saya gunakan adalah Ubuntu 20.4.1 desktop AMD 64.iso. Jika teman-teman sudah memiliki kedua file tersebut, silakan teman-teman jalankan aplikasi VirtualBox. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman silakan klik menu New untuk membuat program baru. Di sini teman-teman silakan mengisi namanya yang ingin teman-teman gunakan. Di sini nama yang saya gunakan adalah nama saya sendiri. Di bagian machine folder silakan teman-teman pilih jika teman-teman ingin mengatur letak filenya. Di sini tipenya teman-teman silakan pilih Linux dan versinya adalah Ubuntu 64-bit. Kemudian silakan teman-teman klik tombol next. Di memory size teman-teman bisa mengatur besar kecilnya memori yang ingin teman-teman pergunakan. Di sini besar kecil memori saya tidak atur. Teman-teman silakan pergi next. Di bagian hard disk teman-teman pilih yang create a virtual hard disk now. Kemudian teman-teman create. Di hard disk file type teman-teman silakan memilih VirtualBox disk image. Di bagian storage on physical hard disk teman-teman silakan memilih dynamically allocate. File location and size teman-teman di sini bisa mengaturnya lagi, tapi jika teman-teman tidak ingin mengaturnya lagi silakan klik create. Di sini teman-teman silakan pergi ke menu settings untuk memasukkan file ISO Ubuntu yang sudah kita download tadi. Teman-teman silakan pergi ke menu storage. Di bagian empty, di bagian optical drive silakan teman-teman masukkan file Ubuntu yang sudah teman-teman download. Jika teman-teman ingin merekam pekerjaan teman-teman silakan pergi ke menu display di bagian recording. Tapi di sini saya sudah merekamnya menggunakan aplikasi OBS. Di bagian network silakan teman-teman pergi ke bagian NAT, teman-teman rubah menjadi break adapter. Kemudian teman-teman okekan. Di sini untuk setting dasar dari sebuah
Linux Ubuntu sudah selesai, kita akan masuk kepada proses penginstalan. Kemudian menunggu untuk proses penginstalan. Kita sudah masuk pada tampilan dari Linux Ubuntu yang akan kita download, yang akan kita install. Oke, jika proses checking disknya sudah selesai, maka tampilan akan otomatis berubah. Kita akan diarahkan untuk pergi ke bagian untuk menginstalasi operating system dari Linux. Kita sudah masuk pada bagian penginstalan. Di sini silakan teman-teman pilih bahasa yang ingin teman-teman gunakan. Di sini bahasa yang saya gunakan adalah bahasa Inggris. Kemudian teman-teman pilih install Ubuntu. Keyboard layout, teman-teman silakan pilih Inggris dan English. Kemudian teman-teman continue. Di bagian WhatsApp, would you like to start with? Di sini teman-teman pilih normal installation. Di bagian other option, teman-teman silakan pilih download update while installing Ubuntu. Di bagian installation type, teman-teman silakan klik install now. Di bagian write the change to this, teman-teman silakan pilih continue. Untuk zona waktunya, teman-teman silakan pilih zona waktu Makassar. Kemudian teman-teman continue, atau teman-teman bisa memilih zona waktu yang teman-teman inginkan. Di bagian your name, silakan teman-teman isi nama. Dan sekarang teman-teman isikan password. Pastikan untuk password yang teman-teman tulis, teman-teman mengingatnya. Kemudian silakan teman-teman pilih yang required my password to login. Teman-teman silakan menunggu proses penginstalannya hingga selesai. Jika muncul notifikasi seperti ini, teman-teman silakan klik restart now. Oke, baik, jika tampilan sudah seperti ini, teman-teman tinggal memasukkan kata sandi dari akun teman-teman. Kata sandi yang sudah teman-teman atur pada proses penginstalasian Linux Ubuntu. Kemudian teman-teman tinggal menekan tombol enter. Tampilan seperti ini menandakan teman-teman sudah masuk pada operating sistemnya Linux Ubuntu. Di sini jika teman-teman ingin melakukan beberapa command lain pada terminal, teman-teman silakan mengklik pada titik 9 yang ada di bawah. Kemudian teman-teman mencari aplikasi terminal. Tampilan terminal pada sistem operasi Linux Ubuntu akan terlihat seperti ini. Alangkah baiknya sebelum teman-teman melakukan beberapa command line sederhana pada terminal, teman-teman perlu mengetahui dulu indikator yang ada pada terminal. Indikator yang ada pada terminal terbagi menjadi 4 section. Section yang pertama merupakan nama user teman-teman, kemudian diikuti oleh tanda @ merupakan nama hostname atau computer name dari computer name teman-teman. Tanda tilde atau tanda garis bergelombang ini merupakan tanda home folder atau lokasi yang sementara sedang aktif, dan tanda $$ merupakan tanda teman-teman menjadi user. Tanda $$ akan berubah menjadi tanda pagar
ketika teman-teman login menjadi super user atau setingkat setara dengan root. Di sini kita akan masuk pada perintah yang pertama, yaitu pwd atau print working directory. Perintah ini berfungsi untuk mengetahui lokasi di mana lokasi teman-teman aktif sekarang. Di sini saya sedang berada pada lokasi home /chsql. Di sini untuk kita melihat ada file apa saja pada lokasi /home/chsql, kita mari mengetikkan tanda ls atau list. Di sini pada folder home ada beberapa folder lainnya seperti desktop, documents, download, dan music. Teman-teman juga bisa melihatnya pada manager file. Di sini dengan jelas terlihat bahwa pada folder home terdapat beberapa folder lain. Kita akan masuk kepada perintahnya yang ketiga, yaitu perintah cd atau change directory. Perintah ini bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman masuk atau keluar dari sebuah directory. Di sini perintah cd saya gunakan. Contohnya saya masuk ke folder desktop. Di sini dengan jelas terlihat saya berada pada folder desktop. Ketika kita ls, kita akan melihat file-file apa saja yang ada pada folder desktop. Di sini, jika kita ingin mengcopy sebuah folder pada sebuah terminal, kita cukup ketikkan perintah cp atau copy paste dan perintah yang ingin kita copy. Contohnya di sini baca.txt menjadi folder baru yang bernama baca strap baca.txt. Maka isi dari file baca.txt akan di-copy menjadi file baru baca strap baca.txt. Bisa teman-teman lihat di sini isi file dari baca.txt dan baca strap baca.txt adalah sama. Kita akan masuk kepada perintahnya yang keempat, yaitu perintah move atau yang disingkat mv. Di sini saya akan memindahkan file dari folder desktop ke folder documents dengan perintah mv.baca.txt ke folder documents. Kita menggunakan tanda tilde atau tanda bergelombang, kemudian mengetikkan lokasi file yang ingin kita tuju. Kemudian enter. Maka file dari file desktop akan otomatis terpindah kepada file dokumen. Di sini kita akan masuk kepada perintah yang kelima tentang text editor. Di sini pada sistem operasi Linux terdapat beberapa text editor yang umum digunakan. Text editor yang coba saya gunakan di sini adalah text editor Nano. Di sini saya akan mencoba mengedit isi teks dari teks bacaan.txt. Kita akan masuk pada text editor Nano. Di sini saya akan menambahkan teks pada text editor. Kemudian cara menyimpannya, teman-teman tinggal menekan Ctrl X kemudian Y dan enter, maka
file yang tadi teman-teman sudah edit akan otomatis tergantikan. Sini jika teman-teman menekan folder bacaan.txt, maka isi dari folder itu sudah terganti seperti yang teman-teman sudah edit. Di sini perintah nano itu sendiri juga bisa untuk membuat sebuah file baru dari jika file itu belum ada sebelumnya. Contohnya kita ls, di sini belum ada folder. Contoh saya ingin membuat folder baru kami.txt. Salah, maaf. Perintah nano kami.txt. Maka akan otomatis terbuat sebuah folder baru, tapi merupakan sebuah folder kosong. Di sini teman-teman bisa mengisikan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kemudian untuk menyimpannya sama seperti yang tadi, teman-teman tinggal menekan kombinasi tombol Ctrl X, kemudian Y dan Enter. Maka pada folder Desktop otomatis akan terbuat salah satu folder baru, folder kami.txt. Di sini fungsi dari nano itu sendiri adalah untuk mengedit, tetapi bisa juga untuk dipakai untuk membuat sebuah folder baru. Kita akan masuk kepada perintah yang selanjutnya, yaitu perintah touch. Perintah ini bisa digunakan untuk mengedit sebagai text editor atau untuk membuat sebuah folder baru. Di sini saya coba membuat sebuah folder baru dengan perintah touch. Contohnya saya.txt. Kemudian saya menekan tombol enter, maka otomatis pada folder Desktop akan membuat satu folder baru lagi, saya.txt. Tetapi jika kita membuat perintahnya dengan nano, saya.png, maka otomatis terbuat juga satu folder baru tapi dengan format png. Oke, kita akan masuk kepada perintah selanjutnya. Jika teman-teman rasa terminal teman-teman sudah penuh, teman-teman bisa menggunakan kombinasi tombol clear untuk membersihkan terminal teman-teman. Kita akan masuk kepada perintah selanjutnya, yaitu remove. Perintah remove bisa disingkat dengan rm, dan kemudian teman-teman ketikkan file apa yang ingin teman-teman hapus. Contoh di sini saya rm saya.png. Maka file, jika saya ls, maka file saya.png akan otomatis terhapus. Tapi jika teman-teman ingin menghapus banyak file, teman-teman cukup menekan rm dan tuliskan semua file yang ingin teman-teman hapus. Contohnya saya di sini yes.txt.share dan juga saya.txt. Kemudian saya enter, maka otomatis kedua file tersebut jika kita ls akan terhapus dari folder Desktop. Di sini kita akan masuk kepada perintah untuk membuat direktori. Untuk membuat direktori, teman-teman cukup ketikkan perintah mkdir, kemudian tulis direktori yang ingin teman-teman buat. Contohnya di sini berkas. Kemudian teman-teman tekan menekan tombol enter, maka pada folder Desktop akan otomatis terbuat satu direktori baru, yaitu direktori berkas. Saya akan mengisi direktori berkas ini dengan beberapa file dengan menggunakan kombinasi mv atau cp file
kami.txt dan juga file bacaan.txt ke folder berkas. Kemudian teman-teman tekan dengan tombol enter, maka otomatis file kami.txt dan bacaan.txt akan tercopy kepada folder berkas. Jika ingin menghapus direktori yang ada isi di dalamnya, teman-teman tidak bisa menggunakan perintah rm berkas. Akan muncul perintah cannot remove karena ada beberapa folder berkas ada isinya di dalam. Jika teman-teman ingin menghapusnya, teman-teman menggunakan kombinasi rm-r atau resource, kemudian ketikkan folder yang ingin teman-teman hapus. Maka folder berkas, jika kita ls, akan terhapus daripada direktori home. Sini, jika teman-teman ingin melihat semua perintah yang sudah teman-teman ketikkan dari awal, teman-teman silakan menekan perintah history. Kemudian di sini akan menampilkan perintah yang sudah teman-teman ketikkan dari awal. Di sini kita akan masuk kepada perintah untuk membaca file. Kita bisa membacanya dengan perintah cat, bisa juga membaca dengan perintah nano, tapi perintah nano mengharuskan kita untuk masuk kepada file text editor. Jika teman-teman ingin membaca filenya langsung pada terminal, teman-teman silakan menekan cat, kemudian nama file yang ingin teman-teman baca. Contoh di sini saya ingin membaca folder bacaan.txt, kemudian enter. Maka di sini saya bisa membaca folder bacaan.txt langsung dari terminal. Jika teman-teman ingin mematikan sistem operasi teman-teman tinggal mematikan perintah ls, perintah shutdown now, shutdown now, maka sistem operasi teman-teman akan otomatis mati. Baik, sekian video tutorial dari saya. Saya harap video ini bermanfaat teman-teman yang mungkin masih bingung bagaimana cara untuk menginstal Linux, khususnya sistem operasi Ubuntu pada VirtualBox. Saya akan mengakhiri video ini dengan ayat firman yang ada pada akhir materi pada Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh mengenai hikmat dan didikan.